Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk materi tema 8, subtema 3. Seperti biasa, Ibu membuat ringkasan materi di subtema 3 berdasarkan mata pelajaran. Yuk kita mulai dengan mata pelajaran PKN. Pada tema 8 subtema 3, kita akan mempelajari bagaimana menghargai perbedaan dari setiap kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Setiap makhluk sosial akan berhubungan dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Bisa kalian lihat di layar cara menghargai kegiatan usaha ekonomi yang dapat kita lakukan? Ya, nilai-nilai kebersamaan dalam keberagaman sosial di lingkungan tempat tinggal kita seperti saling menghargai, bergotong royong, menolong, dan saling bekerja sama. Macam kebudayaan ada dua, kebudayaan jasmani dan kebudayaan rohani. Jika kalian lihat di buku paket kalian halaman 132, keberagaman seni dan budaya pada bacaan, uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Kalian bisa lihat ya. Yuk selanjutnya kita masuk ke mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi sebuah peristiwa penting dalam teks bacaan. Biasanya untuk mengidentifikasi peristiwa penting dalam sebuah teks, kita akan membuat kata tanya. Ya, kita akan belajar tentang kata tanya dan fungsinya. Tentu pasti pernah mendengar kalimat tanya. Apa sih kalimat tanya? Kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Jangan lupa, setiap kalimat tanya selalu diakhiri oleh tanda tanya. Oke, kita bahas satu-satu kata tanyanya ya. Kata tanya apa? Apa ini berfungsi menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dari isi atau inti bahasanya. Lalu ada kata tanya siapa. Biasanya ini akan menanyakan pelaku atau orang ya dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya seperti kata siapa yang bertamu di rumahku kemarin malam. Nah, itu menanyakan orangnya. Lanjut ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan ini biasanya berfungsi untuk menanyakan peristiwa waktu ya, waktu, jamnya, hari, tanggal ya. Selanjutnya kata tanya di mana, kemana, dari mana. Biasanya ini digunakan ketika kita menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasinya ya, di mana atau tempat yang sedang digunakan. Lalu ada kata tanya mengapa. Biasanya mengapa ini kita berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab ya dari suatu peristiwa. Selanjutnya ada lagi kata tanya bagaimana. Bagaimana ini biasanya berfungsi untuk kata yang menanyakan cara atau prosesnya. Misalkan bagaimana sih cara membuat makanan enak? Nah, itu kan kita menanyakan prosesnya. Lalu ada lagi kata tanya berapa. Jenis kata tanya berapa ini biasanya berfungsi untuk menanyakan banyaknya, jumlah, atau satuan. Berapa buku yang kamu punya? Nah, kita menanyakan jumlahnya. Ciri-ciri kalimat tanya. Ya, di sini Ibu meringkas ada 5 ciri-cirinya. Bisa kalian simak di sini. Salah satunya yang tadi, setiap kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kalian sudah tahu kata tanya dan sudah tahu ciri-ciri kalimat tanya. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran IPA. Pada tema 8 subtema 3 ini kita masih mengenai tentang air ya. Pada mata pelajaran IPA subtema 3 kita akan membahas pentingnya air bersih. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Air menjadi salah satu kebutuhan utama dalam hidup kita.
Kalian sudah tahu pentingnya air bersih, tapi kalian harus tahu juga nih, apa sih syarat air bersih itu? Oke, secara fisik tidak berwarna, apapun tidak berasa, ya, dan tidak berbau pastinya. Lalu syarat kimiawi, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, ya, tidak mengandung zat-zat kimiawi. Persyaratan air bersih berdasarkan kuantitas dan kualitas menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, aman dan higienis, baik dan layak, tersedianya dalam jumlah yang cukup dan mudah terjangkau oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Sumber air berasal dari sungai-sungai terdekat atau sumber air lainnya seperti sumur. Ya, biasanya kita di lingkungan rumah kita itu ada sumur-sumur, atau sekarang kita menggunakan mesin air ya untuk menghasilkan air dari dalam tanah. Kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian adalah harus jernih ya, bersih dan tidak berbau. Jadi ketika kita mencuci, kita tidak menggunakan air sadah atau air yang mempunyai kandungan mineral tinggi. Jika digunakan untuk melarutkan deterjen, air sadah hanya sedikit menghasilkan busa. Jadi anak-anak, akibat dari berkurangnya cadangan air tanah ya, kita akan mengakibatkan banyak sekali mata air yang kering. Sumur-sumur pun juga akan cepat kering dan hasil panen pun pasti akan berkurang karena tanamannya kekeringan. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Ya, ada polusi, membuang sampah atau limbah di aliran air, berkurangnya pepohonan ya, global warming, juga ada pemakaian pupuk pestisida yang akan merusak dari kualitas tanah dan air. Bagaimana caranya menghemat air agar dapat kita lakukan? Ya, bisa kalian lihat. Salah satunya kalian harus menghemat dalam penggunaan air pada saat mandi, menggosok gigi, berwudu. Ya. Oke, setelah pelajaran IPA, kita juga akan mempelajari mata pelajaran IPS pada subtema 3 ini. Mata pelajaran IPS pada subtema 3 ini kita akan membahas tentang perekonomian ya, kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus dilakukan berbagai usaha ya, seperti ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya berdasarkan tujuan dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bahas dari produksi. Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Seperti yang kita lihat, warung, toko, pasar, pedagang-pedagang eceran itu termasuk distributor ya, kegiatannya disebut distribusi. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Seperti kita membeli suatu benda lalu kita mengkonsumsinya atau kita memakainya. Kita termasuk konsumen. Baik, di sini kita akan mencoba mengidentifikasikan peran dan keuntungan yang diperoleh dari pelaku ekonomi. Bisa kalian simak ya, ada jenis usahanya, lalu perannya, dan keuntungan apa yang diperoleh oleh jenis usaha tersebut. Keberagaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan, yaitu tersedianya semua kebutuhan manusia baik barang maupun jasa. Ada juga peran pemerintah dalam perekonomian, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, pengaturan dan pengawasan kegiatan ekonomi, dan lainnya. Oke, kita lanjut yang terakhir, mata pelajaran SBDP. Materi yang akan kita pelajari pada subtema 3 kali ini adalah tentang cerita bergambar. Kalian mungkin sudah pernah melihat cerita bergambar atau gambar bercerita. Ya, biasanya suka ada di cover-cover buku kalian, buku pelajaran kalian, atau buku cerita kalian. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa, ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan ciri-ciri karya gambar cerita. Yang pertama, memperjelas ide cerita atau narasi, memberikan gambaran singkat isi tulisan dan cerita, menambahkan nilai keindahan, mencerita urutan peristiwa. Dengan menggambar cerita, kita bisa menggunakan dua teknik kering dan teknik basah.
Biasanya, teknik basah itu menggunakan media air untuk melarutkan seperti tinta warna atau cat warna. Kalian lebih tertarik menggunakan yang mana? Teknik kering atau teknik basah? Oke, bagaimana sih caranya kita membuat gambar cerita? Yang pertama, kalian harus mempersiapkan bahan dan alat, lalu menentukan tema, dan kalian membuat sketsa. Setelah sketsa, kamu dapat menyelesaikan gambar dengan memberikan warna yang menarik. Baik anak-anak, terima kasih ringkasan materi pembelajaran tema 8 subtema 3. Semoga bermanfaat. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.